kemarin kita post reels, udah lumayan banyak ya nanya-nanya kan. Sebulan. Tapi baru kesampaian bikin sekarang. Jadi kemarin reels apa sih maksudnya? Jadi kemarin kan kita bikin reels kayak, ayo siapa yang mau nanya tentang perjalanan aku dan Gio di kompetisi gitu. Karena kan selama ini kenapa sih bikin video ini? Karena mungkin banyak yang kayak nanya-nanya. Banyak banget gitu dari ya. kalian tuh yang Kak bikin Q&A dong, Kak bikin ini dong, aku mau tahu ini dong, aku mau tahu ini. Nah, di sini nih buat kalian yang udah komen di video reelsnya kemarin nih kita mau jawab sekarang. Cuman ya semua ya, soalnya ada yang nanya gimana cara tinggiin badan ya itu kita nggak jawab sih. Atau gimana mata minus disembuhin, itu sulit ya guys ya. Oke, jadi kita udah kayak ngumpulin beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab. Dan sekalian cerita kali ya. Jadi selama ini kan kita punya channel ini, kita juga pengen sharing ke teman-teman, pengen ngobrol-ngobrol juga. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih tahu tentang aku, tentang Gio, dan mungkin tentang perjalanan kita. Siapa tahu nanti nextnya ada yang mau ikut kompetisi ya kan? Bisa belajar dari journey-nya kita. Dan semoga apa yang kita share hari ini, apa yang kita jawab hari ini dari pertanyaan-pertanyaan pokoknya bisa membantu lah, bukan cuman memenuhi kekepoan kalian, tapi ya semoga kita juga jadi blessing buat kalian dengan jawaban kita. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah, ini pertanyaan yang sebenarnya nggak nyambung sih sama perjalanan kita di kompetisi, tapi ini kayak banyak banget yang nanya. Pertanyaannya, gimana caranya bisa kenal? Ceritain Gi. halo, aku Gio, nama kamu siapa? Enggak dulu kita juga kenalan nggak gitu. Kayak kita teman kan? Kita tuh satu kampus, kita tuh kebetulan satu kelas di semester 1. Dan kalian tahu gak sih biasanya kalau satu kelas di semester 1 di kampus tuh biasanya tuh pertemanan yang paling deket. Karena ya kalian masih sama-sama clueless semua dengan teman-teman yang lain dan berjuang bareng di tempat yang baru. Ya itu, makanya kita tuh satu circle waktu itu di kelas semester 1, kita kuliah bareng. Iya bener ya, kuliah satu kampus, terus kita satu kelas. Ya jadi dari situ. Dan fun fact-nya ya, dulu kan pas lagi ada audisi Miss Indonesia, itu tuh pertama kalinya muncul di kayak special hunt gitu di kampus kita di Prasmul. Nah itu lucunya, Gio yang waktu itu masih jadi teman, Gio yang ngajakin juga gitu, selain ada satu dosen. Bukan ngajakin lah ya, lebih ke ngedorong. Iya, kayak encourage lah gitu. Betul, aku inget banget kita kayak lagi di McD, terus dia kayak ngasih live flyernya, besok ada nih kayak ginian nih di kampus audisi gitu kan, special hunt. Ca, lu bisa sih Ca ikut. Pokoknya dia kayak bacain syarat-syaratnya, terus dia kayak maksain gitu. Dan waktu itu emang kayak pengen sih, emang dari dulu tuh kayak aku suka nonton kan ajang-ajang Miss Indonesia gitu. Dan habis itu kayak seru ya, kayak didandanin, terus habis itu bisa kenal sama teman-teman baru di situ. Dan menurutku itu pengalaman yang kayak nggak bisa didapat di manapun gitu selain di ajang itu. Dan kayak di kampus nggak diajarin, dan itu hal-hal yang aku suka sih, kayak catwalk, modeling, terus public speaking, itu aku juga senang. Habis itu kayak idea yang ngumpul-ngumpul bareng teman-teman baru, kenalan gitu, mungkin extrovert kali ya, jadi kayak happy aja gitu. Si paling extrovert guys. Jadi happy aja gitu, buat kayak yaudah deh coba gitu. Akhirnya aku beraniin diri sih, itu awal mula aku ikut ajang Miss Indonesia gitu, special hunt di kampus. Tuh buat kalian kalau yang mau ikut sebuah kompetisi, udah coba aja dulu. Aca tuh dulu ya, Aca emang suka nonton Miss pageant gitu. Cuman waktu aku paksa di awal tuh dia juga kayak ada bimbangnya lah ya. Bimbangnya. Karena emang belum ada basic apa-apa. Belum ada basic, iya. Cuman kan ya coba aja dulu ya. Benar. Gue ngomongnya gampang ya, padahal dulu gue juga susah. Iya emang, akhirnya long story short, aku sama Gio menikah gitu ya, udah lulus, terus kita tetap keep in touch, terus dari situ tambah deket, pacaran, menikah. Wow. Cepat ya ceritanya. Terus habis itu kebalikan, kalau misalnya Gio tuh malah aku yang suruhin waktu itu, kayak mendorong Gio untuk ikut. Jadi emang kita seseorang yang suka mendorong guys.
butuh sih. Kalau menurutku sebenarnya kalau misalnya aku pribadi aku udah ada kemauan dari dulu kayak ngeliatin kompetisi emang aku senang pengen gitu kan. Kalau Gio ini tuh enggak, kalau Gio justru emang butuh banget didorong gitu. Kenapa? Kalau aku tuh emang dasarnya orangnya pemalu. Aku tuh emang pemalu, aku nggak pede, dan pokoknya aku overthinking lah dengan kayak MasterChef atau enggak starting something new itu aku udah overthinking duluan biasanya. Jadi kayak ini adalah sesuatu yang ya aku susah waktu itu pada saat itu kayak dari season lalu aja tuh udah paksa. Udah dari season 9 berarti ya. Dari Kayaknya season lebih deh. 2 tahun nggak sih pas lagi pandemi? Pas lagi pandemi aku mungkin udah mulai omongannya tuh dari season 8. Cuman aku pun sendiri waktu itu belum gitu nonton MasterChef. Jadi aku juga kayak iya. Nah, terus waktu pandemi terus season 9 tuh audisinya udah buka. Ya udah aku pun di situ masih setengah hati tuh. Soalnya Aca udah maksa-maksa akhirnya ya udah deh ayo kita buat video. Kebetulan pas buat video waktu itu pas diupload waktunya udah habis. Jadi emang niat-niat nggak niat sih sebenarnya ya. Dan akhirnya ya udah sempat tuh berapa bulan kan pas lagi acara season 9 kita juga nonton bareng waktu itu, dan mungkin di situ tuh mulai kayak dari situ Aca tuh udah sering kayak coba Gi kalau kamu dapat challenge ini kamu bikin apa, terus udah kayak jadi udah mulai mempersiapkan diri walaupun sebenarnya nggak mempersiapkan diri, cuman secara nggak langsung tuh kayak mempersiapkan diri. Terus waktu season 10 audisinya dibuka, dan waktu itu aku sendiri nggak tahu kenapa out of nowhere Aca dorong aku dan aku langsung kayak ya udah deh, ya udah akhirnya nyoba. Dan waktu itu kita nyoba tuh di awal-awal ya, beda kayak waktu season 9 ya. Karena belajar dari kesalahan kan. Iya, jadi takut kemis lagi. Akhirnya udah pas aku ada waktu di awal-awal audisi dibuka langsung aku bikin video di sini di dapur ini. Terus waktu itu ya setup kamera sendiri, udah waktu itu masih awal banget kan, masih awam, kagak ngerti nih caranya gimana, pengambilan angle-nya gimana, cahayanya gimana. Kalau lihat videonya lagi yang kemarin kayak gelap banget ya video lu. Karena aku bantuin rekamin. Iya, Aca juga bantuin rekamin. Cuman banyak yang pas bagian aku ngomong aku suruh Aca naik. Cak, lu naik Cak, gue malu. Jadi jadi waktu itu aku banyak sendiri di bawah pas aku lagi ngomong, pas kayak lagi halo aku Gio gitu kayak ya. Cuman ya iya sih emang aku adalah orang yang emang butuh di push, and luckily I have her to push me, then I become the Gio now. Jadi waktu itu ceritanya kenapa overthinking? Maksudnya apa yang dipikirkan sampai nggak berani masuk? Waktu itu tuh yang aku pikirin ya seperti orang-orang pada umumnya sih biasanya ya, kayak takut ntar kalau gagal gimana, ntar yang lawan-lawannya gimana, gue bisa nggak ya pokoknya udah gitu duluan lah. Dan padahal ya itu adalah yang ada di pikiran kita sebenarnya. Dan kalau kita nggak ngelawan itu ya kita nggak maju-maju. Dan ini maksudnya nggak cuman dari hal ikut MasterChef atau ikut kompetisi atau apa sih, maksudnya in all aspect of your life gitu. Kalau emang kita tuh kebanyakan mikir, kadang tuh kita malah nggak jadi. Iya nggak sih? Iya, kayak kalau misalnya mau mulai sesuatu yang baru, karena memang terkadang yang menakutkan kali ya, karena kan kita kan itu baru dan kita nggak pernah ngalamin sebelumnya, atau mungkin juga kadang takut diomongin orang kalau gagal. Iya, ntar kalau gagal gimana Ca, ntar malu kan kalau gini-gini ini. Cuman ya kalau mikirannya udah gagal dari awal ya gimana ya guys ya. Iya, tapi ini juga jadi kayak ada sih, ini nyambung ke pertanyaan setelahnya. Ada yang nanya motivasi yang bisa bikin kalian tuh ada di titik ini atau apa gitu kan. Mungkin balik lagi kali ya, motivasi ikut sebuah ajang kompetisi itu apa gitu. Mungkin kalau misalnya dari aku duluan kali ya, aku share waktu itu karena aku juga mau belajar gitu. Kayaknya itu salah satu traits aku juga sih, aku senang mempelajari hal yang baru, terus punya pengalaman baru tuh aku senang. Dan karena kalau misalnya kita pengen belajar, kalau misalnya udah takut duluan pasti kita nggak belajar apa-apa tuh. Dan
Mungkin karena motivasinya pengen belajar kali ya, jadi kayak nothing tulus gitu loh. Ya kalau misalnya aku masuk ke situ malah kayak puji Tuhan banget aku bisa belajar banyak hal baru. Tapi kalau misalnya nggak masuk ke situ kayak oh ya udah, in the end ya aku belajar juga gitu. Karena aku mempersiapkan buat ikut audisi pun ini kayak menurutku aku udah belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya gitu. Jadi aku mungkin pernah tuh ikut kayak sekali-sekali pas kecil, ikut foto buat majalah pas SD. Terus pas SMP atau SMA aku pernah kayak ikut pemilihan ambasador brand kecantikan gitu. Terus habis itu pernah buat jadi kayak ada waktu itu ada apa namanya tesnya seperti itu. Terus sama yang terakhir majalah, pemilihan model majalah gitu. Cuman aku belajar sih dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Ada yang pernah aku pas audisi telat banget, yang lainnya bahkan udah full make up, foto-foto, aku baru datang gitu. Nah itu kan salah banget kan. Makanya yang kemarin ini pas ikutan audisi, aku datang paling pagi juga. Ya aku pengen kayak nunjukin kalau emang aku tuh niat gitu loh. Jadi kayak bener-bener kayak oke, nunjukin semangat juga gitu. Itu sih, dan aku ingat sih kalau misalnya Gio waktu itu motivasi akhirnya kenapa kamu jadi lebih berani itu tuh karena kita punya mimpi sebenarnya teman-teman, kayak kita pengen punya usaha di bidang F&B gitu. Karena kan aku tahu Gio pinter masak, terus kayak kita sama-sama sekolah bisnis gitu, kayak pengen punya sesuatu usaha bareng yang kita senengin gitu. Dan itu yang waktu itu ngedorong aku buat ikut juga sih, kayak iya juga ya waktu itu Aca ngejelasin Gi ini bisa jadi batu loncatan kamu, ini bisa membantu banget usaha kita nanti ke depannya emang kalau kita mau buat usaha. Wah iya juga ya, maksudnya ya emang MasterChef tuh kan ya segede itu ya, maksudnya dalam berapa bulan setiap weekend orang Indonesia nonton, ya secara nggak langsung itu pasti akan membantu eksistensi kita untuk menunjang bisnis kita ke depan. Nah ya itu, dan itu yang oke deh, yaudah aku coba deh, dan I will do my best gitu. Dan pada saat yang aku coba ya aku mau all out, aku mau bikin ya sebagus sebisanya aku waktu itu, dan ya puji Tuhan terbayarkan ya guys ya. Puji Tuhan. Next question. Oke, next question itu Kogio Cina waktu kecil cita-citanya apa? Pernah kepikiran gak bakalan jadi chef dan Miss Indonesia? Enggak, aku juga. Aku dulu waktu kecil tuh cita-citaku jadi pilot. Cita-citaku jadi guru TK. Nice. Tapi pas kita ketemuan ya, terus kita pernah ngobrol tahu cita-citanya apa. Terus maksudnya kayak turns out pas kita udah beranjak dewasa kan cita-cita terus berubah kan. Nah, yang lucu banget itu tuh tiba-tiba kayak kita pernah ngobrol, ingat gak sih? Kayak ternyata cita-cita kita sama pas kita udah menuju dewasa, itu punya hotel yang oh iya kayak itu juga salah satu cita-citaku sih. Maksudnya itu bukan cita-cita ya, itu kayak mimpi apa cita-cita sama sih. Ya kita berdua kayak pengen punya hotel gitu. Kayak gak tau ya, aku seneng aja kalau misalkan punya, ya sama halnya dengan punya restoran ya. Iya. Saya punya restoran, punya hotel, cuman kayak kebetulan kita berdua tuh suka traveling. Dan aku personally kalau ke hotel tuh aku selalu kayak ngeliatin detail gitu ya. Bagus ya, ini kurangnya ini pokoknya suka komen aja sendiri. Jadi kayak berasa yang punya aja gitu. Dan ya sekarang kalau pas kita lagi jalan-jalan pun, sekarang pas udah nikah jalan-jalan bareng, nginep di hotel juga sama kayak Ca, ini tuh bagusnya begini ya, Ca, ini tuh bagus deh ininya, Ca, ini. Ya. Semoga ya, mohon didoakan. Cuma emang ini mimpi yang lumayan, maksudnya ntar kayak in the future gitu, kayak harapannya pengen punya hotel gitu. Siapa tahu kan ya. Iya, terus pas SMA mungkin dimulai dari hotel anjing. Skip. By the way ya, kita emang udah mulai tahu, ini rumah kita tuh ada satu ruang kamar tamu gitu. Kita bener-bener kayak mikirin banget kira-kira tuh yang bikin nyaman orang yang hidup di sini tuh apa. Sumpah ya. Jadi emang kita ada siapin satu kamar di sini buat kalau teman-teman kita ada yang mau nginep. Dan Aca di situ tuh bener-bener all out banget, asli. Handuk aku bener-bener pelajarin di YouTube kayak gimana cara melipat handuk gitu. Sebelum itu terjadi,
ruangannya mau dicat guys, dicatnya sendiri pakai aku mau cat tembok ini kayak paint wash gitu. Ya oke. Kan biar bagus estetik gitu kan. Sempet waktu itu jadinya kayak tembok bocor sih. Mungkin fotonya ntar kita bisa kasih ya. Cuman ya untungnya hasilnya Tapi bagus kok berhasil. kalau itu di foto, bagus. Cuma Dan kalau lihat maksudnya- langsung kayak Maksudnya poinnya adalah kita tuh seneng nge-hosting, kita tuh seneng apa ya, look at someone when they're happy itu kita seneng gitu. Dan dimulai dari, maksudnya mimpi kita punya hotel itu dimulai dengan satu kamar di atas ini yang kita kasih teman-teman kita atau keluarga kita ada yang mau nginep. Mungkin buat kalian yang udah pernah nginep di sini mungkin member bisa kasih komen ya, Iya, Jo. bisa kasih komen di bawah. Mungkin ada member kita namanya Ami. Nah, dia udah kakak member di kita, sini. Dia udah kakakku, member. heeh. Ya. Ada juga Gaby. Ada juga, Gaby. Ada cicinya Aca, koko iparnya juga member di sini. Jadi ya bisa langsung kontak nomor di bawah ini kalau mau member. Oke. Coba, Tadi tuh lihat. lagi ngomongin Kita ngomongin apa sih? enggak punya mimpi itu sih. Pernah kepikiran nggak jadi Miss Indonesia? Enggak, cuman ternyata kayak along the way menjalani kehidupan gitu ya. Ternyata aku seneng gitu di bidang itu gitu. Aku seneng modeling, aku senang foto gitu, dan ternyata mengarahkan aku ke ajang Miss Indonesia. Dan aku ngerasa sih, maksudnya setiap hal yang aku lewatin, misalkan aku rajin banget ya ikut kepanitiaan dulu, kayak sosialisasi gitu, terus habis itu mungkin kayak foto-foto kayak dulu tuh aku juga sering kayak dimintain bantuan teman buat foto, misalkan dia muak terus minta tolong fotoin, terus habis itu kayak dia punya brand baju minta tolong aku foto gitu-gitu sih. Jadi menurut aku, padahal maksudnya ya dulu ngebantuin teman gak dibayar sama sekali, cuman ternyata along the way ya aku belajar juga sih dari situ satu-satu, dan ternyata itu mempersiapkan aku gitu buat jadi setidaknya ada pengalaman lah sedikit-sedikit, karena Gak kaku-kaku gak kaku banget gitu. Jadi udah pernah di depan kamera gimana. Kalau aku dari awal itu, dari dulu nggak pernah mimpi buat jadi chef sih. Cuman emang dari dulu senang di dapur. Jadi kayak kadang mbak atau tanteku kalau lagi masak di dapur tuh aku suka kepo, suka masuk, terus suka liatin, suka nanya ini apa aja, ini gimana bikinnya, ini tuh bahan apa. Oh, nenekku juga, nenekku dari mama, aku panggilnya Andung, itu setiap ke rumah pasti masak, kalau nggak gulai, rendang. Dan maksudnya dulu tuh ya aku liatin, ih ternyata gini ya, makanan terenak di dunia tuh cara buatnya tuh begini ya. Menurut aku rendang enak banget guys. Dan iya nggak sih? Iya. Jadi kayak itu emang dari kecil tuh emang suka kepo di dapur. Cuman untuk mimpi, cita-cita jadi chef itu gak pernah ada sih, gak pernah ada. Jadi kayak nasi, terus taruh keju slice di microwave, terus makannya tengah malam, aduh enak banget. Dan selanjutnya aku lanjut sekolah, itu sekolah masak di Melbourne. Jadi jangan pernah melihat segala sesuatunya yang teman-teman lagi jalanin sekarang mungkin kecil. Tolong dong ceritain cara kalian support pasangan pas lagi kompetisi gimana. Aku pacaran sama Gio setelah balik Miss World. Sama, nggak pegang HP juga, aku pegang HP cuman weekend. Jadi HP itu dibalikin Jumat malam. Tips juga kali ya buat teman-teman yang mungkin pengen ikutan kompetisi. Nyambungnya ntar ke depan kayak seberapa tahun kemudian looking back kayak, ih untung gue lakuin itu ya. Saya ada mata hati. Goals kita di tahun ini. Semoga nanti pas sudah launching teman-teman bisa cobain dan teman-teman bisa harus suka. harus cobain. Sarang Neo.